Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah. Luar biasa ya. Nah, tapi jangan lupa kalian bersyukur ya. Kalau keadaan hari ini kalian sehat, ya. Kemudian kamu bisa datang ke sekolah, segala sesuatunya kalian ada, berarti itu nikmat yang sangat luar biasa. Jangan lupa kalian juga selalu mendoakan orang tua, ya. Karena apa? Ridho orang tua, doa orang tua itu adalah salah satu doa yang banyak dikabulkan. Nah itulah tadi ya. Nah kemudian selanjutnya ibu absen dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Seri Roleta, Adi, Ridho, Adnan, kemudian Fahmi, Rina, Rani. Oke, semuanya ada ya. Alhamdulillah ya. Kita sebagai makhluk ciptaannya selain harus bersyukur, tentunya kita harus pandai-pandai mengambil hikmah, terutama apa yang terjadi di sekeliling kita. Di sekeliling kita, nah itu seperti kejadian-kejadian di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, kita harus pandai-pandai mengambil hikmahnya sebagai pelajaran, sebagai cerminan kita untuk mengambil sikap untuk kedepannya. Itulah pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang ada di sebuah cerita pendek. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Rio. Silakan Rio. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, itulah tadi ya. Alangkah baiknya ya, walaupun kita Berdoa selesai. lanjut pertemuan lalu kalian sudah belajar tentang unsur-unsur intrinsik ya. Unsur-unsur intrinsik siapa? Yang pertama itu ada tema, ada penokohan, ada alur, ada sudut pandang, ada amanat. Semua itu kalian masih ingat tentunya. Nah, tema itu fokus yang diceritakan. Untuk penokohan yaitu gambaran secara fisik ataupun perilaku dari orang tokoh. Nah, kalau sudut pandang yaitu keterlibatan atau penggunaan kata aku, dia, kemudian kalian. Jadi terlibat tidaknya si penulis dalam sebuah cerita. Nah, kalau alur itu berkaitan dengan rangkaian peristiwa. Itu terdapat dalam cerita pendek. Nah, ada juga amanat. Amanat itu semacam pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada menemukan nilai-nilai kehidupan dalam sebuah cerita pendek. Tapi kelihatannya kalian sedikit ngantuk. Bagaimana kalau hari ini dimulai dengan bernyanyi dulu? Lagunya yang cocok apa nih? Laskar Pelangi. Oke. Bisa kan semuanya? Bisa. Bisa. Kita nyanyi semua ya supaya dengan bernyanyi kan bisa membuat hati kita lebih semangat dan gembira.
melihat hingga yang sedang dilakukan olehnya untuk bermain sekali. Setelah ini kalian akan menonton sebuah cerita di tayangan anak ya nanti, tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu jika menonton sebuah cerita bukan hanya untuk hiburan saja, itu kalian harus menemukan nilai-nilai yang ada dalam cerita itu, dan tentunya nilai-nilai kehidupan. Yang pertama yaitu nilai moral. Nilai moral itu kaitannya dengan perilaku kalian, apa yang baik di tayangan video yang patut dicontoh kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nilai sosial, yaitu nilai-nilai di mana interaksi dari manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jadi interaksi itu saling menolong, saling membantu. Nah itu ada juga nilai sosial, di mana nilai agama, di mana nilai agama ini kaitannya dengan hubungan kalian dengan Tuhannya, yaitu tentang beribadah, seperti puasa, sholat, rukun Islam yang kelima itu, ataupun perilaku yang kalian hubungannya dengan Tuhan. Nah kemudian ada nilai budaya. Nilai budaya ini kaitannya dengan pembiasaan atau karya-karya atau pembiasaan yang sudah diterapkan sehari-hari, atau karya-karya produk yang sudah dipakai atau dibuat. Nah ini batik juga salah satu bagian dari budaya Indonesia. Nah, ini kursi juga budaya. Nah, nilai yang lainnya yaitu nilai pendidikan, di mana pendidikan itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik, mendidik. Nah itu nilai pendidikan. Yang lainnya ada nilai estetis, yaitu nilai keindahan atau suatu hiburan. Kemudian nilai etika, yaitu nilai sopan santun. Nah, di dalam video itu nilai yang mana yang kamu temukan? Nah, nanti kalian utarakan setelah menyaksikan video berikut ini. Oke? Siap semuanya? Nah, nanti temukan nilai-nilai apa saja ya. Oke. Nah, sebelum muncul dan akhirnya sekolah pun secara resmi dibuka. Waktu pun berarti 5 tahun kemudian. Ini anak-anak tersebut sudah pada skema SD. Terlihat mereka bermain dan belajar seperti anak pada umumnya. Anak-anak ini bukanlah anak yang berasal dari keluarga mampu, namun perjuangan mereka untuk sekolah sangatlah besar. Salah satu anak tersebut bernama Lintang.
Setiap pagi dia harus mulai lewat agar bisa pergi ke sekolah. Pagi itu turun hujan, nampak atap sekolah yang bocor. Hal itu membuat kelas mereka tergenang dan menjadi tempat berteduh kambing. Lalu Arfan menanyakan rumus agar mengajar mereka di dalam kelas. Setelah itu, Arfan membersihkan dan memperbaiki kelas itu. Dari kejauhan, Pak Bakri melihat Arfan sedang ada muka yang basah. Lalu ia lewat begitu saja karena tidak mau membantu. Sebagai informasi, sekolah ini memiliki 3 guru, yaitu Bu Muslimah atau yang biasa dipanggil Bu Mus, Pak Bakri, dan Pak Arfan. Arfan ini kepala sekolah sekaligus sebagai guru agama. Lalu scene pun beralih. Anak-anak itu bermain dan belajar dengan gembira. Menonton sebuah film tadi, tentunya kalian melihat sesuatu tayangan yang bisa menjadi suatu pelajaran. Ya. Segala sesuatunya itu bisa menjadi pelajaran sebagai cerminan hidup. Setelah kalian menonton sebuah tayangan film yang tadi Laskar Pelangi, tentunya kalian menemukan sesuatu cerita yang menginspirasi, di mana di dalamnya segalanya keterbatasan, serba keterbatasan. Nah, kalian bisa lihat itu menyimpulkan bagaimana. Ada yang bisa menyimpulkan dari cerita tadi? Saya, Oke, dari ya, silakan. Laskar Pelangi bercerita tentang kehidupan 10 anak dari keluarga miskin yang bersekolah di sebuah sekolah Muhammadiyah di Pulau Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Iya, itu kan ceritanya segala sesuatunya terbatas sekali. Jadi situ anak-anak yang segala sesuatunya terbatas tapi pengen mengejar dan ingin belajar layaknya anak-anak yang lainnya karena dia berhak untuk mengejar mimpinya. Ya itu. Jadi kalian di sini harus lebih semangat dong dari anak-anak Laskar Pelangi ya. Mau semangat? Semangat. Oke. Nah, kemudian selain cerita tadi, ada juga nilai-nilai yang bisa kalian contoh ya. Yaitu ada yang bisa menemukan nilai dari cerita tadi. Saya Bu. Oke, Ridho, apa yang bisa kamu temukan dari nilai kehidupan tadi? Nilai-nilai yang terdapat pada cerita tersebut ialah menghormati antar sesama, menghargai perbedaan yang ada, saling menolong dan rela berkorban. Iya, rela berkorban, ada yang lebih ini lagi juga tidak pantang menyerah, tidak patah semangat untuk belajar. Belajar itu adalah suatu tangga untuk mencapai sukses, ya, untuk memutus mata rantai kemiskinan itu ya yang paling penting. Jadi kalian jangan kalah semangat. Nah itulah tadi ya pembelajaran kali ini pada intinya adalah dalam sebuah cerita pendek, bukan hanya untuk menghibur saja, tapi kalian bisa membaca sebuah cerita pendek atau menonton sebuah cerita pendek untuk menemukan nilai-nilai kehidupan yang bisa kamu inspirasi untuk penyemangat hidup kalian. Nah, sebagai cerminan hidup yang jelek sebagai contoh. Perbuatan itu jelek jangan dilakukan. Yang bagus silahkan kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya itulah untuk pembelajaran kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.